Ya, puji Tuhan kita kembali ada kesempatan hari ini kita belajar firman Tuhan sebentar. Dan kiranya firman Tuhan yang kita pelajari boleh menjadi berkat yang baik bagi kita, menambah wawasan dalam iman kekristenan kita. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan melalui Zoom ini. Kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk menangkap dengan baik, dan apa yang kami pelajari, kiranya boleh bermanfaat untuk menumbuhkan iman kami, mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan menambah wawasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Salam Niko dan Eva, aman-aman semua ya. Ya, Iya, Pak. hari ini kita masuk tanggal 15 Februari. Ini saya sedang menampilkan kalau ada kalender tanggal 14 Februari, ada love-love-nya gini. Kira-kira kemarin itu kalian pasti tahu itu diperingati sebagai hari apa kalau menurut Niko. Valentine, Pak. Valentine. Ya. Lu Nelvanya mana? Hilang ya? Oh, Nelva ada. Keluar sendiri, Pak. Keluar sendiri. Iya, halo Nelva, sudah bisa gabung lagi. Sudah, Pak. Ya. Kalau menurut Nelva 14 Februari ini hari apa? Diperingati sebagai eh biasanya sih hari Valentine sih, Pak. Hari kasih sayang. hari Valentine, hari kasih sayang. Biasanya 14 Februari nuansanya pink atau merah, ada love-love-nya. Ya, meskipun memang tidak ada peringatan secara resmi di Indonesia, bahkan tidak ada orang yang mengatakan secara benar-benar, tapi kebanyakan kita mengikuti lihat dari tradisi yang ada di Barat. 14 Februari yang dikasih sayang hari Valentine tidak ada dikenal di Indonesia. Tapi akhirnya mau tidak mau banyak kita mengikuti terutama anak-anak muda. 14 Februari dikenal sebagai hari kasih sayang. Ya, dan seringkali dianggap sebagai harinya orang-orang kalau yang pacaran. Itu adalah Valentine. Gimana ceritanya? Nah, semua berawal dari seorang yang bernama ini Santo Valentinus. Santo Valentinus namanya. Santo Valentinus, si pemimpin ke umat Katolik. Santo Valentinus, dia atau disebut Santo Valentin atau Valentinus. Dia waktu itu hidup di masa abad kedua atau tahun 200 masa pemerintahan Kaisar Claudius. Jadi di bawah pemerintahan Kaisar Romawi namanya Kaisar Claudius. Saya carikan gambarnya di mana Kaisar Claudius. Nah, Kaisar Claudius ini adalah kaisar dari Romawi. Kaisar Romawi waktu itu kejam-kejam, terutama terhadap orang Kristen. Mereka sering memenjarakan orang-orang Kristen, termasuk Kaisar Claudius ini memenjarakan orang Kristen. Anak-anak Tuhan dipenjarakan karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, Kaisar Claudius selain menangkap memenjarakan orang Kristen, salah satu yang kontroversi dia mempunyai kebijakan yaitu eh, laki-laki muda tidak boleh menikah. Laki-laki muda tidak boleh menikah, apalagi kalau laki-laki itu seorang prajurit. Karena apa? Laki-laki muda diajak untuk berperang. Waktu itu Kaisar Romawi ini sedang menjajah bangsa-bangsa lain, memperluas daerah kekuasaannya. Nah, dia perlu banyak orang-orang muda untuk berperang. Karena itu, laki-laki muda tidak boleh menikah. Tapi kebijakan ini ditentang oleh yang namanya Santo Valentinus. Diam-diam dia menikahkan banyak orang-orang muda, laki-laki muda termasuk yang ikut berperang, tentara-tentara yang masih muda dia menikahkan. Dan karena beranggapan bahwa masalah kasih sayang, masalah cinta, masalah itu kan adalah masalah pribadi. Itu adalah hak hak masing-masing orang. Orang berhak untuk mencintai, berhak untuk punya kasih sayang. Akhirnya dinikahkan. Ketika dinikahkan, kemudian hal itu membuat Kaisar Claudius tahu dan marah. Kemudian Kak Santo Valentinus ini dipenjara. Ketika dipenjara, di dalam penjara pun dia tidak berhenti menyebarkan kasih sayang. Apa yang dia lakukan? Dia
menulis surat kepada teman-temannya yang dia kenal, orang-orang yang dia kasihi, dan setiap kali menulis surat itu dia membuat tanda di bawahnya yaitu from your Valentine, dari Valentinmu. Artinya apa? Dari Valentinmu ya dari orang ini, bahwa dia itu namanya Valentine. Misalkan saya nulis ya from your Oki ya, jadi from your Valentine. Kemudian surat itu disebarkan ke teman-teman dekatnya, termasuk pada seorang perempuan yang waktu itu buta, dia sembuhkan di dalam penjara. Dia mengobati seorang perempuan. Dan dia nulis surat pada orang-orang yang dikasih. Dan sampai akhirnya karena perbuatannya, Santo Valentinus ini dihukum gantung sama Kaisar Claudius tadi. Dihukum gantung, dipenggal kepalanya. Dia meninggal pada tanggal 14 Februari tahun 270. Tahun 270. Jadi 14 Februari itu ada peristiwa memperingati kematian dari Santo Valentinus. Dan peristiwa kematiannya itu yang diperingati sampai sekarang untuk mengenang kasih sayang yang dia lakukan pada orang-orang ketika semasa dia hidup. Dan seringkali apa yang dia lakukan itu dicontoh sama anak-anak muda sampai sekarang. Apa menulis surat dengan kata-kata yang baik, penuh kasih sayang, kata-kata yang mesra, tulis Be My Valentine. Apa ya, kalau Be My Valentine artinya ya jadilah kekasihku, jadilah pacarku, jadilah orang yang saya sayangi dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya dia Santo Valentinus melakukan hal itu sebagai kasih sayang kepada sesama manusia yang tidak hanya khusus pada pasangan-pasangan, tapi sekarang ini disalahartikan sebagai eh, hari kasih sayang untuk pasangan. Bagaimana menurut kekristenan hari apa mengenai kasih sayang itu? Akan melihat kita akan belajar hari ini. Kita akan membaca dari Matius, mendasari dari firman Tuhan Matius 22, yaitu mengenai hukum kasih yang tentunya kalian juga sudah tidak asing. Orang-orang dari gereja Protestan pasti hafal dengan hukum kasih. Setiap kali beribadah mesti baca hukum kasih. Ya, tapi saya tampilkan di sini. Kalau kelihatan boleh dibaca di sini, kalau enggak ya dari Alkitab kalian. Matius 22, 37 sampai 40 dibuat gantian saja minta tolong Niko bacakan ayat 37 sampai 38 nanti Nelva yang 39 sampai 40. Bisa terbaca ini, kelihatan Niko. Kelihatan, Mbak. Oke, ya ini saya perbesar karena bentuknya kecil jadi agak pecah. Silakan bacakan ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu inilah itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Iya, lanjutkan Nelva. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Nelva, kalau di gereja apa masih dibacakan ayat-ayat ini? Atau jarang? Masih, Pak. Masih. Di ibadah apa? Ibadah remaja apa? Yang umum, Ibadah remaja. ibadah remaja. Tiap-tiap kali ibadah ya? Bener ya? Atau tidak juga? Enggak juga sih, Pak. Enggak tiap ibadah. Dulu setiap kali ibadah, dia cuma setiap kali saya ibadah waktu remaja, ayat ini sering dibacakan. Hukum kasih. Ya. Ini dikenal sebagai hukum kasih karena diucapkan oleh Tuhan Yesus dan disebut hukum kasih karena mengenai kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada dua, kelihatannya ada dua bentuk memang, yaitu yang pertama secara vertikal, vertikal itu ke atas, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tapi juga ada yang ke samping mendatar, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tapi eh, saya membagi nanti menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama tentu kasihlah Tuhan Allahmu. Apa maksudnya mengasihi Tuhan Allahmu? Yaitu firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan ukuran yang penuh.
segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya, kita mengasihi Tuhan dengan tidak main-main dan melakukan dengan penuh ketaatan. Nah, minta tolong Niko dibuka di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bisa. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Iya, firman Tuhan singkat sekali, tapi itu memberi pembelajaran yang baik. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena sebenarnya Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan Dia datang ke dunia dan menjadi keselamatan bagi kita. Kemudian kita pun juga merespon dengan mengasihi Tuhan. Contoh mengasihi Tuhan ya, kita berdoa sebelum makan, sebelum aktivitas kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan, karena itu kita berdoa dalam segala sesuatu. Kita sempatkan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Kita beribadah kalau hari Minggu, itu adalah contoh mengasihi Tuhan, akan memuji Tuhan, dan sebagainya. Ya, untuk mengasihi Tuhan ini tentu sudah banyak diajarkan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dalam segala situasi. Kita tidak meninggalkan Tuhan, itu adalah mengasihi Tuhan. Dan tentu setiap hari tetap saya sarankan baca firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Doakan orang tua, doakan eh, situasi yang ada di rumah, dan sebagainya untuk studi kalian. Itu adalah contoh kita mengasihi Tuhan. Dalam segala situasi, kita tidak meninggalkan Tuhan. Ini adalah hukum yang pertama. Dan yang terutama itu mengasihi Tuhan itu adalah secara tegak atau secara vertikal ke atas. Tapi ada juga hukum yang ke samping, yaitu kasihlah sesamamu. Yang pertama adalah kita diajarkan mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Manusia yang ada di sekitar kita. Pada siapapun tanpa membedakan orang lain. Orang kaya, orang miskin, tua, muda, suku apapun. Meskipun berbeda suku, kita tetap mengasihi. Bahkan orang dari latar belakang agama apapun kita mengasihi. Tanpa membeda-bedakan latar belakang. Minta tolong Nelva dibuka dari 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Bawahnya Niko tadi. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iya, artinya kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita pun juga harus mengasihi sesama kita atau saudara kita. Siapapun itu, saudara itu ya sesama kita. Tidak mungkin kita berkata mengasihi Tuhan, tapi kita membenci orang lain. Kita mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Kalau Nelva, punya enggak kamu sahabat atau teman dekat yang berbeda suku dengan kamu? Punya, Pak. Punya. Ada berapa? Atau maksudnya dari suku mana saja? Ya, tahu yang berbeda suku. Ada banyak sih, Pak. Salah satunya kayak Jawa, terus Aceh. Jawa aja ada. Itu yang berbeda suku dengan Nelva, tapi mengasihi. Niko, apa ada teman yang berbeda suku dari Niko yang kamu juga kenal baik dengan mereka? Dari mana saja yang Niko tahu? Eh kalau kalau Niko sih nggak banyak sih temen beda suku, cuman ada nggak dikit juga sih, cuman itu kebanyakan dari Jawa. Banyak dari Jawa. Karena memang tinggal di
Pulau Jawa, banyak dari Iya. Jawa. Ya. Ada yang dari, kalau ya Jawa itu suku, ada juga meskipun orang Jakarta pun ya beda suku juga. Dari Betawi itu ada Em, Jakarta, ada, ada juga ya. ya. Yaitu kita belajar untuk mengasihi orang lain yang berbeda suku dengan kita. Kalau saya yang tinggal di Surabaya, ya tentu banyak, terutama itu suku yang berbeda itu banyak kan dari Madura malah. Walaupun ya memang kalau dihitung sama-sama Jawa Timur, tapi mereka berbeda suku. Itu yang kebanyakan ada di Surabaya. Meskipun tetap ada suku-suku yang lain yang ada. Tapi yang di Surabaya banyak suku Dura. Oke, yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kasihlah sesamamu. Kita mengasihi sesama kita tanpa membedakan latar belakang. Apakah itu dari suku manapun, agama apa, kita mengasihi. Kemudian dari mengasihi sesama ini, ada lagi kita bagi, yaitu namanya mengasihi orang tua. Kan firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia. Orang tua juga manusia. Kita mengasihi sesama, kita juga diajarkan untuk mengasihi orang tua. Kita mengasihi orang tua apapun kekurangan dan kondisinya. Minta tolong ikut bacakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayatnya pendek walaupun 3 ayat. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya, begitulah. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menghormati orang tua kita mengasihi orang tua. Di dalam kaitan firman Tuhan mengajarkan kasihlah sesamamu manusia. Kita mengasihi orang tua kita mengasihi papa mama yang ada pada kita, ayah ibu, atau apapun sebutannya. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang membimbing dan mendidik membesarkan kita. Ketika orang tua sakit, kita pun merawat. Ketika orang tua kita butuh pertolongan, kita juga membantu. Atau apapun juga, kita mengasihi orang tua apapun kekurangan dan kondisinya. Orang tua tidak selamanya sehat, tidak selamanya mampu, atau tidak selalu kondisinya baik. Nah, disitulah kita belajar untuk mengasihi orang tua kita. Nelva pernah membantu orang tua ketika orang tuamu sakit? Pernah, Pak. Apa yang kamu lakukan kamu sakit? Biasanya kalau mama lagi sakit, bantu buat ngehandle kerjaan rumah, terus juga eh, bikinin mama bubur. Bisa ya bikin Bisa. biasa. Kalau Niko, apa yang kamu lakukan untuk membantu orang tua? Misalkan bantu papa mungkin, Kalau aku lebih mijetin sih. kamu ngijiti. Ya, itulah kita belajar untuk menghormati orang tua dalam kapasitas kalian sebagai seorang anak yang masih usia sekolah, yang masih belum bisa mandiri, tapi ada yang bisa dikerjakan untuk membantu orang tua. Ya, mengasihi sesama artinya mengasihi orang lain yang tanpa membedakan suku, mengasihi teman-teman, saudara, tapi juga mengasihi orang tua. Dia juga sesama kita, tapi dalam arti dia lebih tua dari kita, adalah orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita mengasihi orang tua dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan ada uang atau tidak, keadaan baik atau tidak, kita menghormati orang tua. Firman Tuhan tadi dibacakan, supaya lanjut umurmu dan berhasil. Jadi kalau mau berhasil ya menghormati orang tua. Kemudian yang poin berikutnya, mengasihi sesama itu artinya juga mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi sesama itu mengasihi diri sendiri. Tadi di Matius 22, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi diri sendiri juga harus dikasih. Diri kita sendiri juga perlu untuk dikasih. Ada banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Akibatnya apa? Tidak memperhatikan kondisi tubuhnya, membiarkan hidupnya berantakan.
Bahkan kalau ada orang yang sampai bunuh diri, dia tidak mengasihi diri sendiri dan membuat dirinya celaka. Contoh orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri ya tubuhnya ditato, rambutnya disemir, atau apalagi rambutnya disemir warna-warni, cari gaya dan sebagainya. Kemudian apa, misalkan males mandi itu juga termasuk tidak mengasihi diri sendiri. Karena kan membuat dirinya jadi gak nyaman, bau dan sebagainya. Males bangun pagi, atau orang yang suka narkoba, atau bahkan yang kebiasaan merokok, minum minuman keras dan sebagainya, tahu bahwa ketika dia melakukan itu akan jadi penyakit, tapi dia membiarkan. Orang minum minuman keras itu hari itu tidak masalah. Umur masih muda, 30, 40 minum minuman keras, tidak apa-apa. Tapi berikutnya ya akan berpengaruh ke ginjalnya. Orang yang merokok kelihatannya tidak ada masalah. Mungkin merasa bahwa tidak ada ayat Alkitab melarang, dilarang merokok. Ya, tidak ada, yang ada di pom bensin. Tapi kan itu investasi penyakit paru-paru nanti. Usia-usia tertentu jadi sakit paru-paru. Dan itu yang membuat orang jadi sakit-sakitan. Jadi kita harus mengasihi diri sendiri, jaga diri kita, jangan sampai mudah sakit, jangan sampai mudah untuk mengalami hal-hal yang apa istilahnya itu yang aneh-aneh, dicat rambutnya atau ditato dan seterusnya. Biarkan tubuh kita rawat dengan sebaiknya. Untuk mengasihi diri sendiri ini Nelva minta tolong baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, firman Tuhan berkata, muliakan dengan tubuhmu, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Lalu apa yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan ya? Jangan membuat tubuh kita jadi mudah sakit, jangan membuat tubuh kita jadi berantakan, perlakukan dengan sebaik. Ya, seperti yang saya sampaikan waktu yang lalu, kalau perempuan gereja pun ya jangan pakai baju yang sembarangan, yang laki-laki juga berpakaian dengan sepatasnya. Kita harus mengasihi diri sendiri, karena firman Tuhan mengajarkan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu bagian dari hukum kasih juga. Jadi hukum kasih itu memang dua, tapi dalam praktek sehari-hari terbagi menjadi empat. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama orang lain di sekitar kita, dan mengasihi orang tua, dan mengasihi diri sendiri. Sharingnya yang terakhir, bagian apa yang sampai sekarang kamu merasa belum mengasihi diri sendiri? Misalkan punya kebiasaan tertentu, seperti tadi saya contohkan, malas mandi, malas bangun, atau apa, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan tertentu yang lain yang kamu tahu itu nggak baik buat tubuhmu, tapi masih dilakukan. Atau makan makanan tertentu yang salah, yang nggak semestinya dimakan, padahal itu membuat penyakit. Kalau dari saya, mungkin ada hal yang saya masih eh, belum bisa mengasihi diri sendiri. Kalau dinilai belum mengasihi diri sendiri adalah kadang-kadang saya ini menunda-nunda. Misalkan begini, waktunya buang air kecil, saya tunda. Padahal ketika saya menunda, itu akhirnya jadi sakit yang tidak buang air kecil, buang air besar. Saya menunda karena saya suka mengerjakan sesuatu di laptop. Nanti saja, nanti saja. Padahal di perut saya, di tubuh saya sudah harus mengeluarkan. Apakah itu buang air kecil atau buang air besar. Akhirnya jadi sesuatu yang tidak baik. Gitu. Kalau menurut Niko, apa bagian dari dirimu yang kamu merasa bahwa ternyata saya masih belum mengasihi diri sendiri? Ada kebiasaan tertentu atau makanan tertentu mungkin? Hmm, paling kayak ke mandi sih kalau siang. Gak mandi, ditunda, menunda mandi. Iya, kalau Terutama siang. mungkin waktu
libur. Oh, kalau masuk sekolah mandinya cuma siang aja, gitu. Waktu siang. Oh, iya iya sih, pas sekolah dong. Tunggu waktu mau berangkat sekolah. Ya, itu memang pilihan kadang-kadang juga gitu. Kalau masuk sekolah siang, mandi mandi pagi, nanti mandi lagi. Tapi ya tidak apa-apa, supaya lebih segar. Ya, jadi kalau tapi juga usahakan bisa sebaik mungkin. Ya, itu kan kalau menyadari. Elva, ada bagian apa dari dirimu yang kamu merasa bahwa oh di bagian ini saya belum mengasihi diri saya sendiri. Kalau Nelva sih masih sering telat makan sih Pak, padahal perut gak bisa kalau misalkan telat makan sedikit. Tapi kadang suka kayak kalau misalkan pulang dari gereja kemalaman tuh suka karena udah kemalaman jadi males makan gitu. Iya, padahal biasanya kalau perempuan ya atau cewek itu punya kelemahan apa? Asam lambung. Diperhatikan. Iya. Nanti karena kita sudah keasikan kerjakan sesuatu atau main sesuatu, akhirnya nggak makan, nanti aja, tiba jadi asam lambung. Pernah ngalamin nggak Pak, asam lambung? Atau punya? Kurang tahu sih Pak, gejalanya mungkin iya. Ya, dijaga supaya jangan sampai terjadi. Apalagi kalau makanan itu sudah ada, tinggal dimakan, tidak terlalu susah untuk mencari ya. Saja. Oke, ya itu yang jadi pembelajaran kita hari ini. Kita belajar nah, hukum kasih bahwa Valentine atau hari kasih sayang itu bukan semata bahwa kita mengasihi pacar, mengasihi pasangan, bukan. Tapi bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Yaitu orang lain sesama kita, orang tua, dan juga diri sendiri. Oke, kita selesai. Nelva bisa tutup doa. Bisa Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan kami dapat kembali dalam komsel yang sederhana ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajari kami bahwa kami harus mengasihi-Mu terlebih, mengasihi sesama kami juga, dan mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bisa mengasihi sesama kami, terlebih juga mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk Pauki yang telah mengajari kami hari ini, biar apapun yang Pauki kerjakan, Engkau yang selalu buatnya berhasil Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan dan kasih-Mu saja. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nelva, Niko, terima kasih.